Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Alif belum bisa zoom ya, Nak. Untuk materi hari ini, silakan dibuka LKS-nya halaman 10. Nah, Bu Alif di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa birama yang muncul secara berulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi intinya kalau pola irama itu sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu birama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam satu lagu. Itu namanya pola irama. Nah, bunyi dalam lagu yang memiliki tinggi tertentu disebut dengan nada. Nada-nada dalam lagu tersusun secara teratur membentuk melodi seperti ini, membentuk suatu melodi. Nah, terus nada itu disusun menjadi sebuah tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini adalah satu nada ya. Nada do, nada re, nada mi. Nah, nada-nada ini tersusun dari nada rendah hingga nada tinggi. Nah, dan membentuk suatu melodi. Ini namanya melodi. Nadanya yang ini, nada terendah itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi dari nada do rendah sampai do yang tinggi. Contohnya seperti yang Bu Alif contohkan tadi. Ada perbedaan ya, tinggi dan rendahnya nada. Sekarang ke materi bahasa Indonesia. Di sini bahasa Indonesia itu ada beberapa materi tentang cerita. Nah, di sini ceritanya ini berbentuk dongeng. Nah, di dalam dongeng itu ada beberapa unsur penting yang ada di dongeng. Unsur yang pertama adalah tokoh. Tokoh itu pelaku yang ada di dalam dongeng. Misalkan di sini ada gambar dongeng tentang kancil dan buaya. Berarti tokohnya siapa? Oh, tokohnya itu kancil dan buaya. Latar yang kedua, unsur kedua latar, yaitu tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Jadi ada latar tempat itu tempatnya kejadian yang ada di dongeng di mana? Oh, kalau lihat gambar ini itu latar tempatnya ada di tepi sungai. Nah, kalau latar waktu kapan? Itu siang hari atau pagi hari. Nah, terus ada latar suasana juga. Suasana bagaimana? Oh, suasananya mencekam. Kenapa? Karena buaya akan menerkam si kancil. Lalu yang ketiga adalah watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Jadi kalian tentunya pernah mendengar dongeng kancil dan buaya. Nah, kancil ini kan mau menyeberang sungai. Nah, si kancil ini bilang, aku akan pergi ke pesta, nanti tak bawakan makanan, tapi aku mau hitung dulu buaya yang ada di sungai ini jumlahnya berapa. Jadi buaya, ayo cepat berjejer. Nah, pas udah berjejer, si kancilnya lompat di kepala buaya sambil menghitung 1, 2, 3, 4, dan akhirnya kancil sampailah di tepi sungai. Tapi padahal di situ kancil itu tidak pergi ke pesta, dia hanya memanfaatkan si buaya itu agar membantunya untuk menyeberang sungai. Nah, berarti wataknya tokoh itu bagaimana? Cerdik ya, karena dia pintar. Kalau misalkan dia tidak punya akal seperti itu, pasti dia tidak akan sampai ke seberang. Seperti itu. Alur yang selanjutnya unsur keempat adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Nah, kayak tadi alurnya itu biasanya kalau alur itu ada alur maju atau ada alur mundur. Nah, di kelas 3 ini kalian belum mempelajari tentang alur, jadi Bu Alif skip dulu. Unsur kelima yaitu pesan atau amanat. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Pesan itu nasihat ya. Pesan atau amanat itu nasihat. Dari dongeng itu nasihatnya apa? Seperti itu. Nah, dongeng itu cerita fiksi ya. Fiksi itu berarti dia tidak terjadi. Biasanya dongeng itu ada yang bersifat turun-temurun atau memang itu sudah ada, tapi itu hanya cerita yang tidak
terbukti kebenarannya. Misalkan Kancil dan Buaya itu adalah salah satu dongeng tentang binatang. Nah, dongeng ini bertujuannya untuk menghibur. Jadi orang yang membaca dan mendengarkan dongeng itu terhibur. Nah, makanya kadang orang kayak tadi Bu Alif itu, tadi kan Bu Alif menceritakan kembali dongeng si Kancil dan Buaya ya secara singkat. Nah, itu Bu Alif udah membaca dulu dongeng si Kancil dan Buaya, lalu Bu Alif ceritakan kembali. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menceritakan kembali isi dongeng. Yang pertama, kita harus membaca dongeng dulu dari awal hingga akhir. Kita baca benar-benar, kita pahami ceritanya seperti apa. Yang kedua, dicatat temanya apa, tokohnya ada siapa saja, sifat tokohnya bagaimana, dan latarnya ada di mana, tempat latar itu tadi tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu. Ya, yang ketiga, catat semua peristiwa atau alur yang ada di dongeng. Lalu yang keempat, ceritakan dongeng tersebut dengan kalimatmu sendiri sesuai dengan struktur yang dongeng aslinya, dongeng yang kalian baca, dan diceritakan dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, di sini ada contoh halaman 12, ada contoh dongeng daun dan akar. Nah, di sini coba kalian cari. Yang pertama, carilah tokohnya. Tokoh dari dongeng ini ada siapa saja. Yang kedua, cari amanatnya atau pesan yang ada di dalam dongeng ini. Lalu kalian cari ketiga, carilah latarnya, latar tempatnya saja. Latar tempatnya ada di mana, seperti itu. Jadi ada 3, yang tadi tokoh, latar, dan pesan atau amanatnya. Oke, tugas hari ini itu saja. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.